Pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020, melalui rapat Dewan Juri di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, pada pukul 15 WIB, kami berdiskusi dari mulai jam 10 sampai jam setengah 2, betapa tidak mudahnya ya kami berkonsentrasi untuk mendengarkan satu persatu. Dilaksanakan penilaian lomba baca puisi dengan busana Nusantara tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Puan Hayati dan bekerjasama dengan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pembacaan puisi dilakukan melalui rekaman video peserta yang diunggah melalui Instagram. Dewan Juri terdiri dari Nina Rustina, Ketua Merangkap Anggota, Yayang Senur Anggota, KP Sulistyo Tirto Kusumo Anggota, maaf saya nggak baca kepanjangan KP-nya, Denok Kristianti Anggota, Febi Lestari Supriyono Anggota. Setelah menilai dan mempertimbangkan hasil pembacaan puisi peserta lomba dengan kriteria sebagai berikut: penghayatan, vokal, penampilan dan keseluruhan isi puisi, maka Dewan Juri memutuskan dan menetapkan pemenang sebagai berikut. Juara 1, Jose Rizal Manua, peserta nomor 43. Selamat. Juara 2, Irfan Hakim, peserta nomor 4. Selamat. Juara 3, Adesha Putra, peserta nomor 38. Selamat. Juara harapan 1, Ray Mengku Sutentra. Mudah-mudahan saya membaca dengan benar ya. Nomor pesertanya 28. Juara harapan 2, Margaret Novia. Wah, ini luar biasa. Terima kasih untuk puisi dan penampilanmu. Nomor peserta 21. Juara harapan 3, Stella Dewi Wirita, juga jempolan. Terima kasih. Nomor peserta 18. Lalu ada juara favorit, Suli Hendra, @Uju Suli. Dan penghargaan istimewa yang membuat kami bangga, senang, adalah untuk Ihsanul Sodikin, nomor peserta 36. Terima kasih. Demikian berita acara hasil penilaian ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Mengetahui Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Syamsul Hadi, SH.MM. Dewan Juri tertanda Nina Rustina, Yayang Senur, KP Sulistyo Tirto Kusumo, Denok Kristianti, Febi Lestari Supriyono. Terima kasih Ibu. Bumi kita adalah tempat pautan yang syah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihat pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya.
Ia sudah tua. Luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya, anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota. Hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Tuli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Sampai dengan yang betul-betul sudah profesional atau senior ikut serta di dalam lomba baca puisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekali, terus terang, kami selaku Dewan Juri agak sulit di dalamnya. Karena apa? 45 orang nomine ini betul-betul sangat bagus, serius, dan beberapa memang mempunyai daya pukau yang sangat tinggi. Namun alhamdulillah akhirnya kami para Dewan Juri setelah melalui proses yang cukup panjang dan juga debat yang cukup intens, akhirnya kami bisa menyelesaikan tugas kami untuk memilih para pemenang lomba baca puisi pada hari ini, yang nanti akan dibacakan oleh Yayang Sinur mewakili dari kami para Baik, Nah, itu sudah terdengar. terima kasih sekali atas kesempatan ini. Salam rahayu untuk kita semua. Rahayu. Iya. Saya ingin sebelumnya meralat tadi saya dikatakan wartawati senior, tidak ya. Karena saya jadi wartawan itu cuma sebentar di kantor berita Antara waktu saya masih sangat muda. Nah, saya hanya seorang guru sastra yang kebetulan suka menulis, suka puisi, dan suka sekali kegiatan membaca puisi, baik mendengarkan maupun membaca sendiri. Nah, dalam lomba ini kami para juri, baik Ibu Yayang Senong, Bapak Kanjeng Pangeran Sulistyo Tirtokusumo, Ibu Febi, Ibu Nina, dan saya sendiri, kami memutuskan untuk tidak menilai dengan sistem angka-angka. Ya. Ini kami lakukan karena kami percaya bahwa pembacaan puisi itu pada hakikatnya tidak dapat dinilai secara pasti dengan angka. Oh, kalau vokalnya seperti ini dapat nilai 100. Kalau vokalnya seperti ini 80. Sulit sekali menilai dengan angka-angka. Mengapa? Karena menurut kami pembacaan puisi adalah komunikasi batin, komunikasi rasa antara pembaca dan pendengar. Ya. Nah, kalau sudah menyangkut soal rasa, itu penilaiannya tidak bisa lagi angka 100 atau 90 dan seterusnya. Ini artinya pembacaan puisi itu bukan sekedar soal vokal. Vokalnya harus menggelegar, dan juga sebab kekuatan vokal hanya dapat dinikmati dengan telinga. Pembacaan puisi juga bukan soal penampilan saja.
ya. Misalnya penampilannya bagus, gesturnya bagus, oke, itu mendukung, tetapi itu bukan satu-satunya. Sebab penampilan yang indah, penampilan yang bagus itu hanya dinikmati dengan mata. Nah, pembacaan puisi itu bagi kami harus bisa mengkomunikasikan batin secara utuh dan bisa menyentuh batin pembaca. Ya, karena itulah dalam proses penilaian kami lebih mengutamakan seberapa jauh nih pembacaan puisi yang dilakukan oleh peserta itu mampu menyentuh perasaan batin kami dan berhasil membuat hati kami tergetar. Jadi misalnya seseorang membacakan puisi, itu kita nikmati, saya nikmati, begitu. Apakah batin saya tersentuh? Atau itu lewat saja, hanya seperti mendengar orang berteriak atau seperti mendengar orang menangis atau apa, tidak, tapi apakah itu betul-betul menyentuh batin saya sehingga membuat daya bayang saya berkembang. Saya bisa kemudian mengimajinasikan, oh seperti itu yang dibacakannya, perasaannya begitu, si tokoh begini dan seterusnya. Jadi kami sungguh-sungguh dalam menilai ini kami utamakan seberapa jauh pembacaan puisi yang dilakukan itu mampu menyentuh perasaan dan membuat hati kami bergetar, gitu ya. Nah, sebetulnya kriterianya sudah disampaikan, ada vokal, ada interpretasi dan sebagainya. Itu semua bagus, itu menjadi kriteria yang harus kita perhatikan. Tetapi pada akhirnya kita menilai kembali, mendengarkan kembali, dan kita merasakan pembacaan puisi itu. Ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Harapan saya kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi peserta menang ataupun tidak, bermanfaat karena ini merupakan satu pengalaman yang indah, satu pengalaman yang barangkali bisa membuat kita lebih karakter kita lebih terbangun dengan lomba ini. Mudah-mudahan lomba semacam ini bisa dilakukan secara berkala, itu akan lebih bagus ya, dengan nanti ada peningkatan-peningkatan. Terima kasih sekali. Rahayu untuk semuanya. Rahayu. Sehat semuanya, keren semuanya. Terima kasih. Selamat siang, salam Rahayu. Iya, Rahayu Ibu. Saya sangat senang dengan perlombaan ini, Puan Hayati. Terima kasih untuk menyelenggarakannya. Dan tadi pidato-pidato oleh sambutan-sambutan oleh Pak Samsul, Ibu Dian terutama, Ketua Puan Hayati, dan Pak Angkus. Terima kasih buat itu semua. Untuk Mas Sulis juga, paparannya itu sangat tepat sekali. Semua yang dia katakan itu ada dalam hati saya dan Ibu Denok. Yang istimewa yang saya lihat adalah penghayatan dari para peserta dalam memilih puisi. Mereka tidak sembarang memilih puisi. Mereka memilih puisi mengikuti rasa kebangsaannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mereka memilih puisi yang cocok dengan kepribadiannya. Itu yang luar biasa. Itu yang kami perhatikan. Ya itu mungkin itu saja yang bisa saya kemukakan karena itu spesial sekali, istimewa sekali. Hal yang bisa menggugah orang dengan akal dan hati nurani itu sangat luar biasa. Itu sudah sempurna. Dan itulah yang dikerjakan oleh para peserta. Oh ya, tapi satu koreksi ya, katanya adalah nomine. Orang itu nomine ya, bukan nominator. Nominator adalah kami, juri, nomine. Saya belum baca hasilnya sekarang ya, belum ya? Belum. Oke. Terima kasih lagi. Salam Rahayu.
Rahayu. Baik Ibu Yayang, terima kasih. Maaf saya nggak bisa pakai dua tangan karena saya megang HP saya di tangan satu. Nggak apa. Puisi dengan busana Nusantara tingkat nasional ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan generasi muda, khususnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan muda-mudi pada umumnya, di mana dapat dijadikan ajang untuk menunjukkan kreativitas, bakat, minat, dan